Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Rastra Ksatria. Dan ini adalah kisah Bang Jali lagi nih. Pasti keren banget, pasti gurih, pasti pulen. Dan mau ngapain sih Bang Jali sama Bang Sam di warung nasi uduk Pos Salma? Pasti udah gak sabaran masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabar masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke Jakarta Selatan. Warung nasi uduk Pos Salma. Kisah Bang Jali. Di bawah sinar temaram lampu bohlam kuning, warung nasi uduk Pos Salma malam itu terlihat ramai. Warung kecil di pinggir jalan kampung yang dikelilingi oleh kursi-kursi kayu tersebut sudah mulai dipenuhi para pelanggan. Aroma nasi uduk yang gurih menyeruak, berpadu dengan harum bawang goreng dan lauk pauk seperti bandeng pespol, telur belado, dan semur jengkol yang tersaji lengkap di meja kayu tempat Salma melayani para pembeli. Suara gemericik kipas angin kecil di sudut warung berusaha keras ikut menyejukkan suasana malam itu. Salma yang memiliki wajah cantik itu tampak sibuk melayani pesanan sambil sesekali menyapa ramah para pembelinya. Setiap kali dia mengantarkan sepiring nasi uduk yang masih hangat, senyum Salma selalu saja tersungging, membuat para pelanggan tak bosan untuk datang kembali esok malamnya. Mata para lelaki yang datang seringkali mencuri-curi pandang pada Salma diam-diam. Mereka seolah terhipnotis oleh senyumannya yang sangat manis. Sebagian besar pelanggan yang datang memang tertarik karena cita rasa nasi uduk Betawi buatan Salma yang memiliki rasa khas, aroma santannya yang gurih, teksturnya yang tidak terlalu pulen dipadukan dengan sambal kacang yang kental. Akan tetapi, bukan hanya itu yang membuat warung nasi uduk ini selalu ramai. Kebanyakan para lelaki yang datang ke sana seringkali datang agar bisa melihat Pos Salma dari dekat, walau sebagian dari mereka sudah memiliki istri dan juga anak. Ada saja alasan yang mereka buat-buat supaya dapat duduk lebih lama di warung nasi uduk Pos Salma. Di sudut warung, seorang lelaki tua berkata, "Kan main dah Salma. Salma makin hari makin cantik aja dah." Salma hanya tersenyum menanggapinya. Ia sudah terbiasa dengan candaan dan rayuan gombal seperti itu. Sementara itu, ada beberapa pemuda yang duduk di meja lain saling menyikut memperhatikan Salma dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan mata berbinar. Salah seorang dari mereka bahkan memberanikan diri untuk memuji secara langsung. "Pak Salma, jangan kebangetan cantik ngapa? Hati-hati, Pok. Nanti banyak yang jatuh cinta kan bisa berabe." Salma berkata sambil tersenyum. "Abang-abang ini ada-ada aja deh. Siapa juga sih yang mau sama perempuan janda miskin begini?" Ya, Salma memang sudah menjanda. Baru beberapa bulan ini dia pulang ke rumah orang tuanya setelah bercerai dengan suaminya. Dan selama berumah tangga dengan suaminya itu, Salma belum dikaruniai anak. Setelah resmi menjanda, demi untuk menyambung hidup, Salma yang memang pada dasarnya pintar memasak memutuskan untuk berjualan nasi uduk Betawi. Dia tidak ingin terus hidup bergantung pada orang tuanya yang kini sudah semakin tua. Dengan bermodal uang dari hasil tabungan yang ia miliki, Salma akhirnya berhasil membuka warung nasi uduk Betawi. Sejak Salma membuka warung nasi uduk, malam-malam di kampung mereka pun kini tidak lagi sama.
Ketika matahari mulai terbenam, para lelaki, baik yang muda maupun yang tua, sudah mulai berkumpul di sana. Seringkali mereka datang berbondong-bondong, saling bersenda gurau sambil duduk mengelilingi meja-meja kayu. Beberapa dari mereka bahkan rela berdiri mengantri di luar untuk menunggu bangku kosong demi bisa duduk di sana. Dagangan Salma selalu ludes terjual sebelum tengah malam. Ya, kampung mereka kini tengah dilanda demam nasi uduk Po Salma. Warga kampung, terutama bagi kaum laki-laki yang mendadak gemar makan nasi uduk di malam hari. Akan tetapi, tidak semua orang menyambut baik hal tersebut, terutama para ibu-ibu rumah tangga di kampung tersebut. Suasana kampung yang dulunya tenang kini perlahan berubah menjadi dipenuhi keluh kesah yang disampaikan oleh para istri kepada tetangga mereka. Ya, kebiasaan baru suami-suami mereka yang sering keluar rumah di malam hari membuat para wanita itu resah. Mereka semua cemberut saat suami mereka masing-masing selalu saja mengenakan pakaian rapi dengan aroma wangi seperti hendak pergi ke sebuah acara penting. Padahal tujuan mereka hanya pergi ke warung nasi uduk Po Salma. Ada apa sih ya sama nasi uduk ke si Salma? Ampe-ampe laki gue hampir saban malam keluar. Padahal mah udah gue masakin yang enak-enak di rumah. Keluh seorang ibu dengan nada kesal pada tetangganya di teras rumah. Tangannya sibuk menggulung-gulung ujung daster dengan gemas, tanda bahwa selama ini ia sudah cukup sabar menahan emosi. Yati, tetangganya yang sedang menggendong bayi itu menarik nafas berat lalu menimpali dengan kesal. Biampo sama, suamiku juga begitu. Padahal kan nasi uduk yang Po Salma kan gak istimewa banget ya. Tapi aneh banget deh, kenapa mereka semua tuh pada seneng banget ke sana tiap malam loh. Keluhan berisi kekesalan serupa terus saja bergema di antara para kaum ibu. Mereka semua merasa tersinggung karena para suami kini lebih menyukai masakan Salma daripada makan malam yang sudah disiapkan mereka di rumah. Mereka juga jengkel karena fakta bahwa Salma memiliki wajah yang cantik dan juga sifat yang ramah, gingsul, serta lesung pipit yang muncul tiap kali ia tersenyum membuat Salma semakin menyenangkan untuk dilihat. Keresahan para istri pun semakin memuncak saat di antara mereka ada yang mulai mendengar kabar bahwa suami mereka selalu saja mencari cara demi bisa berlama-lama di warung Salma. Seolah-olah ada daya tarik tersendiri yang memanggil mereka lebih dari sekedar rasa enak nasi uduk itu sendiri. Di sisi lain, ada pula cerita-cerita tambahan yang disebarkan dari mulut ke mulut hingga membuat kecemburuan para istri semakin membara. Keadaan ini pun semakin juga diperparah karena pedagang lain yang sudah lebih dulu berjualan di kampung itu kini juga mulai merasakan dampaknya. Ya, dagangan mereka kini mendadak sepi. Para pelanggan yang dulu setia datang di malam hari kini lebih memilih berbelanja dan duduk berlama-lama di warung nasi uduk Po Salma. Salah satunya adalah Pak Idris, pedagang mie tek-tek yang sudah berjualan di kampung itu selama hampir 10 tahun lamanya. Sebelumnya, suara denting wajan dan aroma khas bumbu mie tek-tek miliknya selalu saja berhasil memikat hati para pembeli. Akan tetapi, akhir-akhir ini pembelinya hanya datang sesekali. Para pelanggan yang datang pun bisa dihitung dengan jari. Pak Idris mengusap peluh di dahinya, menatap lurus ke arah warung nasi uduk Po Salma yang kini semakin ramai dengan tatapan penuh kekhawatiran. Dalam pikirannya, Pak Idris mencoba menebak-nebak apa sebenarnya membuat warung nasi uduk Po Salma begitu ramai. Padahal menu nasi uduk di sana terbilang sederhana dan nasi uduk sendiri bukanlah sesuatu yang baru di sana. Tetapi pada kenyataannya, warung nasi uduk Po Salma selalu saja penuh sesak setiap malamnya, seakan ada magnet kuat yang menarik orang-orang untuk datang ke sana. Ya ampun, apa sih sebenarnya rahasia nasi uduk si Salma sampai semua orang pada ngiler seperti ini ya? Keluhnya pada Bu Mira, seorang pedagang seblak yang berjualan tak jauh dari gerobaknya. Bu Mira mengangkat bahu dengan wajah yang muram.
Ya saya juga nggak tahu Pak. Yang pasti mah kalau begini terus kita bakalan rugi besar. Orang-orang udah jarang pada beli dagangan kita. Malam-malam mah orang-orang mereka lebih milih makan di warung nasi Salma. Sementara itu, Bos Salma yang tengah sibuk di warung sebenarnya tidak menyadari betapa besar kekacauan yang tanpa sengaja ia ciptakan di kampung kecil itu. Bagi Salma pribadi, warung nasi uduk miliknya adalah caranya untuk bisa bertahan hidup, sebuah upaya untuk mengisi kesepiannya sekaligus mendapatkan penghasilan tetap. Dia tidak pernah membayangkan bahwasanya warung kecil dan sederhananya itu akan membuat suasana kampung menjadi tak tenang. Di malam yang sama, angin berhembus cukup dingin, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan sore hari. Langit gelap tanpa bintang, hanya rembulan pucat yang sesekali muncul di antara awan-awan yang gelap. Bang Jali dan Bang Samsudin berjalan menyusuri jalan setapak untuk menuju rumah mereka. Langkah kaki mereka sedikit tergesa. Jali yang berjalan di depan Samsudin sesekali menoleh ke belakang dengan wajah yang terlihat gelisah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski angin malam terus berembus, pikirannya dipenuhi berbagai hal yang baru saja dibicarakan bersama Haji Rosid. Ya, setelah kejadian beberapa waktu lalu, belakangan ini Jali memang sering datang ke rumah Haji Rosid, terutama sejak ia mengalami kejadian aneh beberapa minggu yang lalu. Pada akhirnya, malam itu, Jali pun terpaksa menceritakan hal yang selama ini dipendamnya dengan cemas. Suaranya bergetar ketika ia mengungkapkan bahwa kini dirinya seringkali melihat sosok-sosok menyeramkan yang muncul tanpa disangka-sangka. Sosok tersebut bukan lagi sekedar bayangan, tetapi begitu nyata berada di dekatnya, tatapan dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Dahulu, Jelita pernah bisa melihat hal semacam ini, tapi sekarang mereka semua selalu saja muncul kapan saja, siang atau malam, sama sekali tidak ada perbedaan. Bahkan, Jeli pun semakin takut untuk sekedar memejamkan mata, karena tiap kali ia memejamkan mata, penampakan yang dia lihat justru semakin terlihat jelas dan mengerikan. Jeli hampir gila kalau saja ia tidak dibantu oleh Haji Rosid. Ya, ini semua mah dimulain gara-gara kejadian waktu itu, Pak Haji, kata Jali waktu itu. Dia berbicara sambil menunduk dengan raut wajah penuh beban. Haji Rosid yang duduk bersila di depannya mengangguk faham. Lelaki tua itu menatap Jali dengan pandangan serius. Dia tahu betul apa yang dirasakan Jali, dan hal itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Apalagi Jali sebelumnya tidak terlalu mempercayai keberadaan makhluk halus. Jali, terkadang emang sosok yang tidak kasat mata bisa saja menjadi jelas bagi orang-orang yang emang udah ditakdirin untuk melihatnya, ujar Haji Rosid pelan sambil mengelus janggut putihnya. Efek dari kejadian tempo hari, mata batin lu sekarang udah kebuka. Tapi lu jangan khawatir, asalkan lu mendapat bimbingan dari orang yang tepat, lu juga kudu bener-bener punya hati yang bersih. Nantinya lu bakal bisa belajar untuk kendaliinnya. Lu udah bisa ngelihat sekarang, Jali. Sekalian lu kudu bisa ngendaliin biar lu nanti kagak dikata orang gila. Emangnya kagak bisa ditutup lagi apa ya, Pak Haji? Tanya Jali penuh harap dengan raut wajah yang cemas. Lah, dikata rolling door kali bisa tutup buka seenaknya, saut Samsudin kesal. Pak Haji Rosid menggeleng. Mungkin suatu hari nanti bisa, tapi itu yang mungkin cuma bisa dilakuin sama orang dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Wajah Jali berubah muram. Dia tak pernah menyangka jika keisengannya beberapa waktu lalu akan berdampak begitu besar dalam hidupnya. Samsudin yang menyadari perubahan sikap Jali mencoba untuk menghiburnya. Samsudin memang sahabat Jali yang paling setia. Di balik kumis tebal dan wajah yang selalu tampak serius, Samsudin berusaha mengajak temannya itu untuk bercanda. Bahkan setelah mereka pulang dari rumah Haji Rosid, Samsudin terus mengajak Jali berbicara agar Jali merasa lebih tenang. Li, mumpung lu udah bisa ngeliat demit nih ya,
Apa kagak sekalian aja ya? Lu coba tanyain nomor togel. Kali aja tok, Charlie. Samsudin berkata sambil terkekeh pelan, meskipun dari sorot matanya terlihat ia sebenarnya juga ngeri akan kondisi sahabatnya kini. Jeli meringis kalau mendengar ledekan dari sahabatnya itu. Kalau saja ia bisa memilih, dia lebih ingin menjadi Jali yang dulu, seorang laki-laki biasa yang hidup damai tanpa memiliki keistimewaan yang pada kenyataannya nanti justru membuatnya sering ketakutan. Jali diam-diam menyesali keputusannya saat itu. Andai saja dia dulu tidak berpura-pura menjadi orang pintar yang konon katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang berhubungan dengan hal-hal gaib, pasti hidupnya akan tenang-tenang saja. Dulu itu semua dia lakukan demi untuk menyambung hidup. Tapi sayang, Jali sudah tidak bisa memperbaiki semuanya. Sekarang dia harus bisa menghadapi semua yang sudah terjadi dan berdamai dengan keadaan. Ketika mereka hampir sampai di persimpangan jalan kampung, tiba-tiba saja Jali berhenti mendadak, matanya membulat, menatap lurus ke arah depan. Di sudut persimpangan yang temaram itu, tampak sosok bayangan berdiri mematung, mengawasi mereka dari kejauhan. Sosok itu tinggi, tingginya melebihi pohon kelapa. Samsudin yang belum menyadari apa yang dilihat Jali merasa bingung dan berbisik pelan, Jali, ngapa dulu ya? Apa berhenti dadakan? Jali tak menjawab. Tubuhnya terasa kaku, tangannya sedikit gemetar, mata batinnya kini benar-benar terbuka. Ia sudah tak bisa lagi menghindari apa yang dilihatnya barusan. Sosok tersebut semakin mendekat. Langkahnya yang panjang membuat jarak mereka bertambah dekat. Sam, setan Sam, tinggi banget Sam, setannya. Oh, di sono Sam. Jali berbisik pelan dengan suara bergetar, nafasnya terasa sesak, seakan kehabisan udara, mulutnya menggap-menggap, matanya terbelalak ketakutan. Samsudin yang akhirnya menyadari jika memang ada yang aneh, segera menelan ludah. Dicobanya untuk menenangkan Jali sambil memegang baunya. Li, tenang Li, tenang. Kagak ada apa-apa ya, udah aman semuanya. Ayo dah, kita buruan pulang. Akan tetapi mata Jali masih terpaku pada sosok tersebut. Dalam hati kecilnya, Jali bisa mendengar bisikan suara yang memukaunya sehingga terus berdiri mematung. Samsudin akhirnya menarik tangan Jali dengan paksa, menggoyang-goyangkan tubuh sahabatnya itu agar segera tersadar. Li, sadar Li, Jali. Bujuk, lu jangan bengong di tengah jalan gini ngapa? Ayo, buruan kita pulang. Suara Samsudin berhasil memutus koneksi yang seolah menghipnotis Jali. Dia mengangguk pelan, kembali melangkah cepat mengikuti perintah Samsudin. Akan tetapi, di sepanjang perjalanan, Jali terus merasakan jika bayangan itu seolah masih terus saja mengikutinya. Berbeda dengan keadaan Jali dan Samsudin yang sedang ketakutan di perjalanan pulang, suasana malam di tempat lain justru terasa begitu damai. Sesekali terdengar suara jangkrik dan kodok yang meramaikan suasana malam. Mereka berdua berjalan semakin cepat, menyusuri jalan kampung hingga tak lama kemudian mulai terlihat cahaya terang dari warung nasi uduk Pos Salma. Asap tipis dari dapurnya mengepul, membawa aroma nasi uduk yang menggoda siapa saja yang lewat. Li, kita mampir dulu dah ke warung itu. Bentaran aja dah, ujar Samsudin. Ya paling kagak, ampe lu udah rada terangan ya. Dia berjalan mendahului Jali. Selain berniat untuk menenangkan Jali yang masih ketakutan, perut Samsudin juga terasa keroncongan karena memang tadi ia belum sempat makan. Sam, si Leha kagak ngamuk kalau lu mampir kemari? Tanya Jali. Lah, ngamuk ngapa ya? Masa ya timbang mampir ke warung bentaran aja ngamuk? Kan yang bayarin juga elu, jawab Samsudin enteng. Samsudin menyeringai, ya istrinya pasti akan marah besar kalau tahu dia mampir ke warung nasi uduk Pos Salma. Tapi selama Leha tidak tahu, maka keadaan akan aman-aman saja. Mereka berdua lalu masuk ke dalam warung. Dari balik meja terlihat Salma yang tengah sibuk melayani beberapa pembeli. Keringat di wajahnya justru menambah kecantikan Salma malam itu. Salma segera menoleh saat dia menyadari kehadiran Jali dan Samsudin. Matanya bersinar cerah ketika Salma melihat Jali. Dan ketika pandangan mata mereka beradu,
Jali merasa jantungnya berdebar, lututnya mendadak goyah. Tiba-tiba saja Jali merasa dunia sekitarnya kosong, menyisakan dirinya dan Salma saja yang masih saling bertatapan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja terdengar intro lagu India legendaris Kuche Kuche Hota Hai di telinga Jali, menambah kesaduan pertemuan pertamanya dengan Salma setelah sekian lama. Ya, Jali dan Salma dulunya memang pernah berpacaran. Mereka berdua saling mencinta, namun karena faktor orang tua Jali dan Salma, mereka harus berpisah dan akhirnya menikah dengan orang lain. Dan malam ini mereka berdua dipertemukan kembali dalam keadaan Jali yang sudah menduda dan Salma yang sudah menjanda. Bang Jali, udah lama bang gak kelihatan. Bang Jali kemana aja? Salma bertanya sambil tersenyum manis memperlihatkan lesung pipitnya. Jali, lu ngeliat setan lagi apa bagaimana? Itu ditanyain sama Salma, malah bengong, mangap lagi mulutnya. Jali, sadar, bisik Samsudin yang malu melihat kelakuan temannya. Sam, ngapa gua ngerasa jadi Sarukan baru ketemu Kajol lagi ya? Ujar Jali lirih, matanya masih menatap Salma. Ngapa jadi kayak film India? Awas aja lu sampai joget. Malu ini banyak orang, bisik Samsudin kesal. Ada cahaya lembut di wajah Salma yang tak bisa disembunyikan saat ia menatap Jali. Mata mereka berbinar-binar sebelum sama-sama tertunduk sambil tersipu malu. Samsudin menyikut pinggang Jali, menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan Salma. Jali justru menggaruk-garuk kepalanya sambil tertawa kecil. Dia yang sejatinya pandai berbicara malam ini seolah kehabisan kata-kata. Iya Salma apa kabar? Lama juga ya kita gak ketemu, jawab Jali gugup sambil duduk di bangku kayu tepat di depan Salma diikuti Samsudin. Bang Jali sama Bang Sam mau pesan apa? Tanya Salma lembut. Nasi uduk semur jengkol sama telur balado ya. Minumnya teh tawar hangat aja, jawab Samsudin tegas sambil meraih gorengan yang ada di depannya. Samain aja buat abang kayak Bang Sam ya Salma, ujar Jali lirih, matanya tak lepas dari wajah Salma. Ini ngapa tangan gue lu rembet sih? Sakit Jali. Lu kalau gemes sama Salma jangan gua jadi sasaran, bentak Samsudin kesal yang seketika membuat Jali sadar dari lamunannya. Setelah pesanan mereka diantar, Jali dan Samsudin langsung melahap nasi uduk Mbok Salma yang memang menggoda selera. Malam itu, setelah para pelanggan lainnya pulang, Jali dan Salma berbincang cukup lama. Samsudin yang sudah merasa kekenyangan tertidur di kursi panjang yang ada di sudut warung. Sesekali Jali menatap Salma dengan sorot mata penuh makna sehingga pipi Salma memerah. Ada banyak kenangan manis di antara mereka berdua yang terasa manis saat dibicarakan lagi. Salma, abang kagak nyangka dah kita bisa ketemu lagi kayak gini. Abang pikir Salma kagak bakalan balik kemari lagi, ucap Jali pelan. Salma tersenyum sedih. Iya bang, Salma juga gak nyangka bisa pulang ke sini lagi. Kalau aja suami Salma gak selingkuh, mungkin sekarang Salma masih sama dia, bukannya jualan nasi uduk tiap malam kayak gini. Jali menghela nafas prihatin. Dia baru tahu jika Salma bercerai karena suaminya kedapatan berselingkuh. Malam itu menjadi malam yang unik bagi Jali setelah sebelumnya dia ketakutan karena melihat banyak penampakan hantu di sepanjang perjalanan dari rumah Haji Rosid. Tak berselang lama dia bertemu dengan bidadari pujaan hatinya dalam wujud Salma. Dan sejak malam itu, Jali pun semakin sering mampir ke warung nasi uduk Pos Salma. Tak ada lagi rasa sungkan, hubungan mereka perlahan menjadi semakin dekat. Bahkan hal itu terlihat jelas oleh para pelanggan setia warung nasi uduk Pos Salma. Seiring dengan hubungan Jali dan Salma yang bertambah dekat, kehebohan lain kembali terjadi dan menyebar cepat di seluruh penjuru kampung. Ya, gosip yang datang entah dari mana asal muasalnya kini terlanjur menyebar ke semua warga. Banyak dari warga mengatakan bahwa ada sosok pocong yang sering terlihat di sekitar warung nasi uduk Pos Salma. Beberapa orang mengaku jika mereka pernah melihat bayangan putih melompat-lompat di dekat pintu belakang.
Sementara yang lain mendengar suara-suara menakutkan saat mereka melintasi warung di malam hari. Gosip ini pun mulai dipercayai oleh banyak orang, terutama setelah beberapa warga yang pulang larut malam mengaku melihat penampakan serupa. Di teras rumah warga, di pasar, hingga di warung kopi, cerita tentang penampakan sosok pocong di warung nasi uduk Mosalma menjadi bahan perbincangan hangat. Nah kan, apa dah saya bilang? Si Salma itu mah pasti dagangnya kagak polos-polosan dah. Ternyata bener kan? Dia itu udah pakai pesugihan pocong. Itu nasi uduknya pasti udah diludain dulu sama tuh pocong. Makanya banyak yang ketagihan makan di sana. Kata Po Halimah dengan nada sinis saat para tetangga berkumpul untuk acara yasinan di rumahnya. Para perempuan itu segera lupa bahwa mereka baru saja membaca surah Yasin. Saat ini mereka lebih tertarik menggosipkan Salma dan sosok pocong yang sering muncul di warungnya. Bener juga sih, Bo ya. Masa iya nasi uduk biasa kayak gitu sampai bikin orang-orang ketagihan? Pasti ada yang kagak beres itu mah, saut Leha yang ikut menimpali. Nah iya, selama ini kan saya udah ngomong, lulu aja pandai kagak percayaan. Po Halimah berdengus jengkel. Mendingan lu pada bilangin dah sama laki-laki lu pada semua, jangan pernah lagi beli nasi uduk di sana. Namanya dagang pakai pesugihan, ya bisa aja sesembahannya si Salma nanti minta tumbal dari pelanggannya. Sejak saat itu, Po Halimah menjadi orang yang paling rajin menyebarkan rumor tentang Salma. Setiap kali ada kesempatan, ia akan membicarakan tentang sosok pocong di warung Salma dengan penuh emosi yang menggebu-gebu. Mulutnya seolah tak pernah lelah menceritakan bahwa Salma telah menggunakan pesugihan pocong untuk melariskan warungnya, membuat warung nasi uduknya terlihat menarik dalam tanda kutip sehingga para pembeli yang selalu datang tiap hari. Perlahan tapi pasti, cerita Po Halimah berhasil membuat warga merasa was-was. Beberapa dari mereka memilih untuk tidak lagi makan di warung Salma. Ya, mereka takut akan menjadi tumbal pesugihan pocong yang sudah dilakukan Salma. Bang, mulai sekarang, pokoknya saya kagak mau tahu ya. Saya kagak mau denger. Apalagi saya ngelihat abang nongkrong di warung si Salma, ujar Polea Sewot pada Bang Samsudin malam itu. Lah, emang apa ya? Aneh amat lu. Habis pulang yasinan malah sewot begini, tanya Samsudin kebingungan. Lah, bang bisa aja. Abang demen banget kan nongkrong di warung Salma, karena abang cuma pengen ngeliatin mukanya si Salma. Kayak banget sih bang. Duit kagak gablek aja, kerjaan nongkrong di warung. Lagian juga bang, udah rame tuh orang-orang pada ngomongin kalau warungnya si Salma udah pakai penglaris pocong. Lanjut Poleha yang semakin sewot. Astagfirullahaladzim Leha. Nyebut Leha, nyebut. Hati-hati lu kalau ngomong, itu namanya fitnah. Kagak baik begitu, ujar Samsudin berhati-hati karena ia mulai melihat perubahan muka dari Leha yang semakin memerah karena marah. Ya, Samsudin paling hafal gelagat istrinya yang apabila sudah marah maka akan terlihat lebih menyeramkan daripada hantu manapun. Abang ngapain sih? Malah jadi belain si Salma mulu. Pokoknya saya kagak mau tahu ya bang. Abang mulain sekarang kagak boleh lagi nongkrong di warung dia, titik. Ingat bang, abang itu belum bisa nyenengin saya. Paling kagak ya abang jangan nyakitin saya, ujar Leha bergetar menahan tangis diiringi gebrakan pintu yang ditutup kasar. Samsudin hanya bisa bengong kalau mendengar kata-kata manis dari istrinya barusan. Tangannya bergetar ketika mencoba meraih gelas kopi yang tergeletak di hadapannya. Gosip yang beredar kencang tentu saja membuat Salma merasa tertekan. Warung nasi uduk Pos Salma yang pada awalnya ramai pembeli kini menjadi sepi. Hanya beberapa pelanggan setia saja yang masih mau datang dan berbelanja di sana. Meski Salma tak pernah mengeluh, senyum yang biasanya ceria di wajahnya kini tampak sedikit memudar. Sore itu, ketika Jali datang ke warung, Salma menghela nafas panjang. Ia duduk di hadapannya dengan wajah yang tampak lelah. Bang Jali, Salma bingung dah harus gimana lagi. Gosip-gosipnya makin liar.
Padahal kan Salma nggak pernah ngelakuin hal-hal yang udah mereka tuduhin sama Salma. Suaranya bergetar menahan perasaan sedih bercampur kesal. Jali mengepalkan tangannya, merasakan amarah perlahan membara di dadanya baginya. Tuduhan seperti ini sangat tidak adil, apalagi kepada seseorang yang hanya ingin mencari nafkah dengan cara yang jujur. Tanpa berpikir panjang, Jali menatap Salma dalam-dalam. Salma, Salma tenang aja dulu ya. Abang bakalan cari tahu siapa orang yang udah berani nyebarin gosip. Kalau tuh orang kagak mau berhenti ngegosip, abang bakalan ngasih mereka pelajaran. Salma tenang ya. Salma tersenyum kecil, ada kebahagiaan saat dia mendengar kata-kata Jali barusan. Ternyata masih ada orang yang mempercayainya. Sebenarnya dia tahu betul siapa orang yang paling keras menyebarkan kabar tersebut, tapi Salma tak ingin memperkeruh keadaan. Bagi Salma, menghadapi Mpok Halimah secara langsung itu hanya akan memperburuk keadaan. Di balik bibir Mpok Halimah yang menor karena balutan lipstik tebal, terdapat lidahnya yang tajam, tidak bisa dihentikan begitu saja. Sementara itu, Jali yang merasa bertanggung jawab untuk membersihkan nama baik perempuan yang dicintainya bertekad untuk membersihkan nama baik Salma. Dia tidak rela jika Salma terus menjadi sasaran fitnah orang-orang yang tidak suka terhadap kesuksesan warung nasi uduk Po Salma. Keesokan harinya, Jali yang berniat menjemput Samsudin untuk menemaninya ke rumah Haji Roshid memilih lewat di dekat warung mie tek-tek Pak Idris. Jali bersiul-siul santai untuk mengusir sepi. Langkahnya terhenti tiba-tiba ketika dia melihat sosok Mbok Halimah yang sedang membeli mie tek-tek di sana. Bibirnya yang berkincut tebal itu terus saja bergerak-gerak berbicara dengan sengit. Ya kagak mungkin kalau cuma berapa bulan aja warung si Salma langsung rame begitu. Ya pasti ada yang kagak beres lah. Itu mah udah pakai pesugihan. Pesugihan pocong. Katanya membuat para pembeli lain saling berpandangan lalu mengangguk setuju. Tubuh Jali bergetar melihat Mbok Halimah yang masih terus saja berkoar-koar. Saat itu sebenarnya Jali ingin sekali langsung mendamprat Mbok Halimah, tetapi niat itu segera diurungkannya. Dia tidak bisa menghadapi perempuan cerewet itu tanpa memiliki bukti untuk membantah semua fitnah keji dari Halimah. Jali segera memutar langkah. Dia batal untuk menuju rumah Samsudin. Saat itu, ia memutuskan untuk langsung datang ke warung nasi uduk Salma. Warung itu terlihat sepi. Hanya ada Salma yang duduk di depan pintu dengan tatapan kosong. Udara malam yang dingin menambah suasana mencekam di tempat itu. Jali berjalan mendekat dan meletakkan tangan di bahu Salma, memberinya kekuatan. Salma, Salma tunggu di dalam bentaran ya. Ada yang mau abang kerjain di sini. Bentar aja, bisik pelan. Salma menatap heran, tetapi Jali tak bersedia memberikan jawaban. Lelaki itu kembali meminta Salma untuk masuk. Perempuan cantik tersebut akhirnya mengangguk. Perlahan ia masuk ke dalam rumah. Dibiarkannya warung tetap dibuka karena ada Jali yang menunggu di sana. Sementara itu, setelah Salma masuk ke dalam rumah, Jali tetap berdiri di luar memperhatikan keadaan sekitar. Angin malam berembus dingin. Tak lama kemudian, sebuah bayangan putih perlahan muncul dari sudut warung. Jali menguatkan mental, mencoba lebih menajamkan pandangannya, dan benar saja, bayangan putih itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok berbalut kain putih kusam. Tangannya bersedekap di dada. Hanya wajah hitam legam yang terlihat. Bau busuk seketika menyebar di sekitaran. Perlahan-lahan, sosok pocong itu mulai bergerak, bukan melompat. Sosok pocong itu melayang mendekati Jali. Jali yang sebenarnya takut bercampur marah karena warung Salma diganggu berhasil tetap tenang. Ia memejamkan mata sejenak, membacakan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Haji Roshid. Dan saat sosok pocong itu semakin dekat, Jali memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk menyelamkan tersebut. Ngapain lo ada di mari? Dan ngapain lo udah berani-beraninya gangguin usaha Salma? Tanyanya dengan suara tegas. Makhluk itu berhenti. Setelah beberapa saat, Jali mendengar suara dalam batinnya, sebuah bisikan yang terdengar lirih. Aku bukan datang untuk Salma.
Aku diutus oleh Sobri, jawabnya. Mendengar nama Sobri disebut, Jali merasa bingung. Dia tidak mengerti kenapa nama lelaki itu disebut-sebut. Jali kembali merapalkan doa penakluk, dan tanpa harus dipaksa, sosok pocong itu langsung mengungkapkan alasan keberadaannya di warung nasi uduk Pos Salma. Ternyata sosok pocong ini adalah sosok kiriman dari Sobri, suami dari Mpo Halimah. Sobri yang memang rajin mengunjungi warung nasi uduk di malam hari, ternyata selama ini diam-diam menaruh hati pada Salma. Bahkan Sobri juga pernah nekat meminta langsung kepada Salma untuk menjadikannya istri kedua. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Salma, hingga akhirnya membuat Sobri merasa sakit hati dan marah. Dia kecewa sekaligus takut jika ajakan menikah pada Salma itu sampai ke telinga istrinya yang terkenal galak sekaligus cerewet. Dalam kemarahan dan kekalutannya, Sobri tak bisa lagi berpikir jernih. Dia pun akhirnya nekat datang dan meminta bantuan kepada seorang dukun yang dia kenal dari temannya untuk mengirimkan sosok pocong guna menakut-nakuti Salma dan warga sekitar, hingga akhirnya warung Salma menjadi sepi, lalu kemudian bangkrut dan gulung tikar. Sobri ingin melihat Salma menderita. Sebagai bentuk balas dendam atas penolakan cintanya, sosok pocong itu mengaku jika dia terpaksa melakukan perintah dukun tersebut karena kain kafannya telah diambil Sobri atas perintah sang dukun. Mengetahui kenyataan ini, Jali berdecak marah sekaligus jijik. Pucuk dah, bener-bener ya tuh Sobri, kagak sadar diri amat ya dia, batin Jali. Dia tidak menyangka jika Sobri yang selama ini dikenal sebagai lelaki baik-baik ternyata tega melakukan hal sekeji itu hanya karena cintanya ditolak oleh Salma. Jali menatap iba sosok pocong yang ada di hadapannya. Tentunya sosok pocong itu juga tidak akan tenang karena ulah Sobri. Sosok itu hanya diperalat di bawah ancaman sang dukun. Tak lama kemudian Jali berbisik, "Lu tenang aja dah, gue bakal ngelarin masalah ini. Lu sementara pergi dulu deh ya. Mulain sekarang lu berhenti deh ya. Lu jangan gangguin lagi warung nasi uduk si Salma." Sosok di hadapannya itu mengangguk, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan hawa dingin bercampur bau busuk menyengat. Keesokan harinya, Jali dengan ditemani Samsudin bergegas mendatangi kediaman Sobri. "Lu yakin Jali kalau si Sobri pelakunya?" tanya Samsudin di tengah perjalanan. "Iya Sam, kemarin malam gue coba nerawang di warung nasi uduk si Salma. Gue nekat tuh nemuin, terus komunikasi sama tuh pocong. Kalau bukan buat Salma, gue ogah banget ngobrol sama tuh pocong. Mukanya serem banget Sam, mana bau banget lagi." Jawab Jali bergidik ngeri membayangkan sosok pocong kemarin. "Itu beneran si Sobri? Sobri lakinya Halimah kan?" tanya Samsudin lagi. "Lah iya bener, Sobri lakinya Halimah. Yang lemes banget itu mulutnya. Pan dia yang selama ini paling kencang nyebarin gosip padahal." Jawab Jali kesal. "Lah iya ya, pan selama ini si Halimah yang kencang banget nyebarin gosip. Gue bingung banget sama tuh perempuan deh ya. Ngapa mulutnya lemes banget begitu? Apa pengaruh kebanyakan pakai lip and stick kali ya? Bibirnya menor banget." Gerutu Samsudin kesal karena gara-gara Halimah juga dia dan istrinya akhirnya bertengkar. "Iya bener, dari masih perawan sampai udah nikah itu bibir menor banget tiap hari. Gue curiga dah, dia tuh kalau pakai lipstick kayaknya sampai gusi-gusinya dipakein juga." Saut Jali lagi. Samsudin mengelap bibirnya membayangkan bibir Halimah. Sesampainya mereka di depan rumah Sobri, Jali langsung mengedor pintu dengan keras, membuat Sobri yang baru saja bangun tidur terperanjat kaget. "Assalamualaikum." Tok tok tok. "Assalamualaikum." Tok tok tok. Sobri bergegas menuju ke arah pintu, lalu membukanya dengan kesal karena gedoran tersebut. Wajah Sobri terlihat keheranan saat pintu rumahnya terbuka lebar dan melihat Jali serta Samsudin yang sudah berdiri di depannya. Terlebih lagi ketika Jali tanpa berkata-kata langsung menerobos masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi. Bu Halimah yang melihat Jali menerobos masuk ke dalam rumahnya spontan berteriak-teriak marah karena ulah Jali yang menurutnya tidak sopan. Tetapi Jali di sini tidak peduli. Dia terus berjalan menuju lemari yang berada di dekat dinding.
Jali, lu mau ngapain? Sobri yang sudah tersadar dari keadaan kaget berniat untuk menahan Jali yang terlihat akan membuka salah satu laci di lemari tersebut. Tapi Samsudin langsung mencengkram erat lengan Sobri menahan gerakannya. Udah, jangan bertingkah lu. Diam-diam aja di mari, ujar Samsudin tegas. Sobri sontak menoleh ke arah Samsudin dengan wajah geram, tapi ketika ia melihat tatapan garang dari Samsudin, Sobri baru tersadar jika Samsudin dan Jali dulunya adalah salah satu jawara kampung yang terkenal beringas dan suka membuat onar. Kemampuan bela diri Jali dan juga Samsudin bahkan sudah terkenal ke kampung-kampung lain. Mereka berdua dulunya sangat disegani, tapi setelah menikah, Jali dan Samsudin berubah total. Mereka berdua tak lagi beringas seperti dulu. Sobri sadar dan tahu benar akan fakta tersebut. Dia tidak ingin membangunkan macan yang sudah tertidur. Jali tidak menghiraukan teriakan Sobri tadi. Dia membuka laci, mengambil beberapa buku di dalamnya, melemparkan sisanya ke belakang dengan cepat. Jali benar-benar mengacak-acak tempat itu. Sobri di sini semakin cemas dan ketakutan. Ingin rasanya ia menghentikan aksi dari Bang Jali tersebut, tapi nyalinya ciut melihat Jali dan Samsudin yang saat ini mukanya sudah beringas seperti mereka di masa muda dulu. Tidak lama kemudian, Jali berhasil menemukan sobekan kain putih yang sudah lusuh. Nah, ini dia nih kain kapan punya si pocong semalam. Temu juga kan, ujar Jali menyeringai. Apa-apaan tuh? Poa Lima ternganga melihatnya. Lu tanya aja sama laki lo, ngapain dia pakai segala nyimpen-nyimpen kain buluk beginian? Ucap Jali tegas sambil matanya menatap tajam ke arah Sobri. Sobri yang ketakutan karena pada akhirnya rahasia busuknya terungkap, hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Jali. Jali, gua kagak bermaksud, katanya tergagap. Gua agak mau tahu. Lu kudu tanggung jawab, Pri. Sekarang juga lu pergi ke rumah Salma bareng sama gua. Lu harus minta maaf sama dia. Apa perlu? Apa perlu kudu gua sendiri yang bakal bawa nih masalah ke Haji Rosid sama warga lainnya? Ancam Jali tegas. Ya, di kampung itu tidak akan ada orang yang berani jika harus berurusan dengan Haji Rosid, sesepuh kampung yang sangat dihormati. Ini maksudnya apaan sih? Ada apa sebenarnya, Bang? Halimah bertanya hampir menangis. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Lu juga jadi perempuan, makanya jangan kebangetan lemes tuh punya mulut. Nyebarin gosip aja kagak karuan bisanya. Kalau lu emang pengen tahu banget, lu ikut dah sama kita ke rumah si Salma, biar terang semuanya, sentak Jali yang sudah semakin emosi. Dengan terpaksa, Sobri mengikuti Jali dan Samsudin untuk pergi menuju tempat Salma dengan diiringi Halimah dari belakang. Wajahnya tampak ketakutan sekaligus malu, apalagi saat dia melihat beberapa tetangga mulai datang dan berkerumun. Semua warga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Atas desakan dari Jali, Sobri akhirnya mengaku di hadapan Salma dan warga yang berkumpul di sana. Dia melakukan semua ini atas dasar sakit hati karena Salma menolak untuk menjadi istri keduanya. Sobri juga menjelaskan bahwa sosok pocong yang selama ini muncul di warung nasi uduk Pos Salma adalah sosok yang sengaja dia kirimkan melalui bantuan dukun di kampung sebelah. Maafin saya, Salma. Maafin saya warga semuanya. Saya hilap. Saya benar-benar nyesel, ujar Sobri sambil menunduk. Para warga yang mendengar pengakuan Sobri itu terkejut, terutama Mpo Halimah yang ikut berdiri juga di antara mereka. Wajahnya merah padam, menahan marah sekaligus malu. Warga kampung yang sempat terpengaruh gosip juga ikut merasa bersalah karena sadar mereka telah menghakimi Salma tanpa dasar yang jelas. Po Halimah tidak sanggup menahan rasa malunya. Dengan berurai air mata, dia bergegas pulang ke rumah, meninggalkan suaminya yang sedang meminta maaf kepada Salma dan warga kampung atas perbuatannya yang sudah meresahkan banyak orang. Nah, sekarang udah jelas ya semuanya ya. Nih si Sobri udah ngakuin kesalahannya. Jadi mulai besok gua kagak mau denger lagi ada orang yang ngegosipin pocong di warung si Salma. Masalah maaf mah terserah warga aja. Mau maafin apa kagak, gua kembaliin ke pribadi masing-masing.
Dan lo Sobri, cukup sekali ini aja lo bertingkah kayak gini. Sampai ada 2 kali gua gebugin lo di depan bini lo. Ujar Jali tegas disambut sorakan warga yang ditujukan pada Sobri. Setelah kejadian itu, gosip tentang Salma menggunakan pesugihan pocong untuk penglaris warung nasi uduknya perlahan-lahan menghilang dan warung nasi uduk Bos Salma kembali ramai seperti sedia kala. Makasih ya bang, berkat bantuan abang, akhirnya semuanya kebuka deh, ucap Salma tulus dengan senyum manisnya. Masa sih udah kebuka semuanya? Kalau hati Salma udah kebuka belum buat abang? Tanya Jali malu-malu hingga membuat pipi Salma memerah mendengar kata-kata dari Bang Jali. Bang Jali bisa aja, jawab Salma manja. Lain kali kalau emang ada apa-apa, Salma mendingan ngomong langsung ke abang, biar abang beresinnya dari awal. Iya, ngomong-ngomong, siapa aja sih lelaki yang udah ngajakin Salma kayak si Sobri begitu? Ada lagi kagak? Tanya Jali penasaran. Udah bang, biarin aja yang lain mah. Kan yang penting hati Salma kebukanya cuma buat abang, jawab Salma tulus, membuat Jali tanpa sadar meloncat kegirangan seperti anak kecil. Samsudin yang menatap dari kejauhan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan sahabatnya itu. Dalam hatinya, Samsudin bahagia. Pada akhirnya Jali, sahabatnya itu mau kembali membuka hatinya untuk wanita lain. Jali resmi berpacaran dengan Salma. Sedangkan Sobri, dia tidak berani keluar rumah selama seminggu. Dia malu karena jidatnya benjol hasil dari Halimah yang mengamuk lalu melempar ulekan yang bersarang tepat ke arah jidatnya. Warung nasi uduk Pok Salma kini semakin ramai. Dan berkat ide dari Bang Jali, akhirnya Salma mendatangi rumah Samsudin lalu menyampaikan niatannya untuk memperkerjakan Poleha, istri dari Samsudin, untuk sekedar bantu-bantu di warung nasi uduknya. Beneran nih Salma? Saya diajak ikut kerja di warung nasi uduknya, tanya Poleha dengan mata berbinar ya. Keadaan ekonomi keluarga yang kembang kempis seolah mendapat secercah harapan dengan tawaran dari Salma. Iya Mpok, saya juga kayaknya gak sanggup deh kalau ngerjain sendirian. Ya alhamdulillah, berkat bantuan Bang Jali dan Bang Sem, warung nasi uduk saya jadi tambah rame. Poleha mau kan? Tanya Salma penuh harap. Bagaimana bang? Boleh kagak saya bantu-bantu di warung nasi uduk si Salma? Pan lumayan bang buat tambahan. Tanya Leha pada Samsudin yang dijawab dengan anggukan disertai senyuman Bang Sem yang manis seperti semur jengkol. Dengan keberadaan Poleha di warung nasi uduk Pos Salma, Bang Sem dan Bang Jali pun jadi semakin sering bertemu. Hampir di setiap malam mereka nongkrong-nongkrong di sana sekaligus memastikan warung nasi uduk Pos Salma aman dari gangguan-gangguan lain. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rastra Kesatria. Oh, bener-bener dapat semuanya ya, lengkap teman-teman ya. Horornya dapat, misterinya dapat, plot twistnya dapat ya, dan yang pasti komedinya nih absurd banget nih. Salah satu yang saya suka dari Rastra Kesatria nih kayak apa ya? Absurd aja komedi. Masa ada orang pakai gincu sampai gusi-gusinya dikasih gincu tuh udah unik banget ya. Dan bagaimana di sini seorang Bang Jali ya yang di episode sebelumnya itu dia mendadak sakti itu sebenarnya hanya pura-pura tapi dia mendapatkan apa namanya kejadian horor yang mana ternyata itu berimbas dengan terbukanya mata batinnya Jali. Jadi dari kejadian kemarin itu menurut Haji Rosyid mata batinnya Jali akhirnya terbuka. Di sini dia minta ditutup lagi tapi nggak bisa ya Bang Sem malah bilang malu kata rolling door main tutup buka seenaknya aja. Ngeselin juga nih Bang Sem ya. Dan bagaimana akhirnya di sini Jali bisa membuka apa sih hatinya ya. Bang Sem kan udah nyoba jodohin sama si A, sama si B, dia nggak mau, ternyata pas ketemu Salma, langsung CLBK dia, cinta lama bersemi kembali. Dan resmi berpacaran berarti teman-teman ya. Bagaimana juga warung nasi uduk Mbok Salma ini yang digosipkan memiliki penglarisan dengan pesugihan pocong, ternyata sosok pocong itu adalah kiriman dari si Sobri. Si Sobri. Wah, Halimanya ngeselin banget ya, pinter banget di Rastra bikin kita kayak dongkol aja tuh ngelihat si Po Halimah kan nyebarin gosip kayak begitu kemana-mana dia bilang beginilah begitulah nggak tahu kerjaan lakinya sendiri. Dan ternyata di sini juga bahwasanya Bang Jali dan Bang Sem di masa mudanya dulu adalah jawara ya.
dan juga suka bertindak onar nih, beringas gitu dulunya. Jadi ternyata dua orang ini bukan yang macam-macam, tapi setelah menikah akhirnya dia melepaskan semuanya, tidak tidak apa namanya, insaf lah ya, dan bahkan Samsudin kayak takut banget malah sama istrinya. Dan semakin seru lagi ketika akhirnya Poleha apa namanya ikut bekerja di warung nasi uduk Pos Salma. Makin gak sabaran nih Mas Rasta Kesatria buat next episode, pasti seru banget nih. Makin seru lagi karena udah jelas Jali dan Sam adalah mantan jawara, dan juga Jali udah mulai bisa mengendalikan mata batinnya. Keren, pakai banget. Terima kasih Rastra Kesatria atas kisah yang luar biasanya, dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan, buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya, dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.